Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, adik-adik. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar bersama, yaitu, belajar ilmu pengetahuan sosial. Pada pertemuan yang lalu, kita telah mempelajari materi tentang kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu, mempelajari materi yang kedua, yakni tentang kebutuhan manusia. Dua. Kebutuhan manusia. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu bermacam-macam jenis dan bentuknya. Jika kita amati, barang-barang ini adalah barang-barang yang dibutuhkan manusia. Manusia menggunakan barang-barang tersebut, bisa merupakan untuk memenuhi kebutuhan. Atau juga, untuk sekedar memenuhi keinginan. Setiap barang dan jasa yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan manusia, disebut juga sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Seperti yang telah kita pelajari dalam pertemuan yang telah lalu, bahwa alat-alat pemenuhan kebutuhan itu sifatnya terbatas. Agar alat-alat pemuas kebutuhan yang sumber daya aslinya berasal dari alam dan sifatnya terbatas dapat kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, maka kita harus bijak dalam menggunakannya. Jika kita tidak bijak dalam menggunakan alat-alat pemenuhan kebutuhan yang sumber dayanya berasal dari alam dan ketersediaannya terbatas, maka lama-kelamaan akan habis. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang pelajar agar alat pemenuhan kebutuhan yang ketersediaannya terbatas dapat mencukupi kebutuhan kita? Kita dapat melakukannya dengan cara menyusun skala prioritas kebutuhan. Skala prioritas kebutuhan adalah suatu daftar tentang berbagai macam kebutuhan hidup yang disusun berdasarkan kepentingannya. Yaitu, kita menyusunnya dari kebutuhan yang paling penting dan mendesak. Kemudian, kebutuhan yang dapat ditunda pemenuhannya. Hingga kebutuhan yang menurut kita tidak perlu dipenuhi. Setelah daftar kebutuhan kita telah tersusun dengan rapi. Kemudian, kita sesuaikan dengan uang saku mingguan atau bulanan yang kita miliki. Membuat daftar skala prioritas kebutuhan seperti ini, dapat diterapkan oleh setiap rumah tangga dengan membuat suatu daftar yang memuat semua kebutuhan, dan harus disesuaikan dengan penghasilan. Sebenarnya, apa sih kebutuhan itu? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dan apabila tidak dipenuhi maka akan mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Contohnya, makanan merupakan kebutuhan saat seseorang dalam keadaan lapar. Minuman merupakan kebutuhan saat seseorang sedang kehausan.
Obat merupakan kebutuhan saat seseorang sedang sakit. Tiga hal di samping dikatakan kebutuhan, karena, jika tidak tersedia saat seseorang membutuhkannya, maka dapat membahayakan kelangsungan hidup orang tersebut. Apa saja sih kebutuhan manusia itu? Jumlah dan variasi kebutuhan manusia itu sangat beragam, namun, kita dapat mengetahuinya dengan mudah, dengan membedakannya ke dalam 4 jenis macam-macam kebutuhan manusia. Yaitu, kebutuhan dapat dibedakan menurut intensitas atau tingkatannya, sifatnya, waktu penggunaannya, dan subjeknya. A. Macam-macam kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya. Kebutuhan menurut tingkatannya itu, ada 3 macam tingkat kebutuhan. Yaitu 1. Kebutuhan primer. 2. Kebutuhan sekunder. 3. Kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan mendasar dan harus dipenuhi oleh setiap manusia. Jadi, kebutuhan primer sifatnya wajib terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka dapat mengancam kelangsungan hidupnya. Adapun yang termasuk kebutuhan primer, antara lain, kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Sandang adalah pakaian, pangan adalah makanan, dan papan adalah tempat tinggal. Pakaian, hampir setiap saat kita membutuhkannya, apalagi saat keluar rumah dan berkumpul dengan orang lain. Jika kita tidak terpenuhi kebutuhan kita akan pakaian, kita akan kesulitan untuk bersosialisasi atau bergaul dengan orang lain. Makanan. Kebutuhan akan makanan, kebutuhan ini bila tidak terpenuhi maka manusia tidak bisa hidup. Rumah atau tempat tinggal, merupakan kebutuhan tempat untuk berteduh, istirahat, dan melepas lelah. Sehingga kebutuhan ini mutlak harus dipenuhi. Selanjutnya, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan ini pelengkap dari kebutuhan primer. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini tidak mengganggu kelangsungan hidup. Yang termasuk kebutuhan sekunder antara lain, perabot rumah tangga, televisi, lemari, kulkas, sabun, dan jam. Kebutuhan menurut tingkatannya yang terakhir adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier disebut juga kebutuhan terhadap barang-barang mewah. Kebutuhan ini dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Kebutuhan ini tidak mutlak harus dipenuhi tetapi disesuaikan dengan kondisi keuangan dari masing-masing orang. Biasanya kebutuhan ini berhubungan dengan harga diri seseorang, apabila seseorang tersebut mampu memiliki barang-barang mewah. Yang termasuk kebutuhan tersier di antaranya, rumah elit dan mobil mewah. B. Macam-macam kebutuhan menurut sifatnya. Macam-macam kebutuhan menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi 2 macam. Yaitu
kebutuhan jasmani, dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan fisik manusia. Kebutuhan ini sifatnya materi. Pemenuhan kebutuhan ini untuk memberikan kepuasan pada badan atau jasmani. Contoh kebutuhan ini antara lain: kebutuhan akan makan makanan bergizi, minum obat saat sakit, kesehatan, dan olahraga. Selanjutnya, kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa atau batin manusia. Apabila kebutuhan ini terpenuhi akan merasa puas, aman dan tenang. Contoh kebutuhan rohani antara lain kebutuhan akan rekreasi, beribadah, nonton TV, baca buku, dan pendidikan. C. Macam-macam kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Macam-macam kebutuhan menurut waktu penggunaannya itu dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi saat dibutuhkan. Kebutuhan sekarang tidak bisa ditunda pemenuhannya. Apabila ditunda dapat berakibat buruk terhadap kelangsungan hidupnya. Contoh kebutuhan sekarang, diantaranya adalah sebagai berikut. Makanan sangat dibutuhkan ketika seseorang kelaparan, apabila tidak segera dipenuhi dia bisa mati kelaparan. Minuman sangat dibutuhkan bagi orang yang sedang kehausan, dan ini harus segera dipenuhi karena orang bisa mati kehausan. Obat sangat dibutuhkan bagi orang yang sedang sakit, apabila tidak segera dipenuhi orang tersebut bisa mati akibat sakitnya bertambah parah. Setelah kebutuhan sekarang, terdapat pula kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan masa yang akan datang adalah kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan atau ditunda dan dipenuhi pada masa yang akan datang. Kebutuhan ini pemenuhannya pada masa yang akan datang, namun bisa dipersiapkan dari saat ini. Contoh, seseorang saat ini bekerja untuk memperoleh uang tetapi tidak lupa menyisihkan sebagian uangnya untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang. Uang tabungan ini bisa digunakan untuk pendidikan di masa depan bagi anak-anaknya, atau untuk kebutuhan lain di masa yang akan datang. Selanjutnya, jenis macam-macam kebutuhan yang terakhir atau D. Yaitu, macam-macam kebutuhan menurut subjeknya. Kebutuhan menurut subjeknya dibagi menjadi dua macam, yaitu 1. Kebutuhan individu. 2. Kebutuhan kelompok atau kolektif. Kebutuhan individual adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan.
Artinya, kebutuhan ini dipenuhi oleh perorangan dan dinikmati oleh perorangan atau individu. Tentu saja kebutuhan ini berbeda-beda antara setiap individu dengan individu yang lain. Contoh dari kebutuhan ini, bisa saja makanan, pakaian, mobil, jam tangan, dan sepatu. Tergantung dari kebutuhan masing-masing individu. Selanjutnya, kebutuhan kolektif. Kebutuhan kelompok atau kolektif adalah kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dan pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama. Artinya, sekelompok orang mempunyai kebutuhan yang sama dan melakukan pemenuhan bersama-sama untuk dinikmati bersama. Contoh dari kebutuhan ini di antaranya: sekolahan, jalan raya, dan pasar. Manusia yang satu dengan manusia yang lain jumlah dan variasi kebutuhannya berbeda-beda. Sebagai contoh, jumlah dan variasi jenis kebutuhan anak SD dengan anak SMP pasti berbeda. Anak laki-laki jumlah dan variasi kebutuhannya berbeda dengan anak perempuan. Mengapa ya, setiap orang memiliki jumlah dan variasi kebutuhan yang berbeda-beda? Jadi, sebenarnya, perbedaan jumlah dan variasi kebutuhan manusia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain: 1. Jenis kelamin. Kebutuhan perempuan dan laki-laki tentu saja berbeda. Contohnya, perempuan biasanya cenderung membutuhkan seperti tas branded, perhiasan, produk kecantikan, dan lain-lain. Sedangkan kebutuhan laki-laki lebih cenderung terhadap barang-barang otomotif, jam tangan, dan sepatu olahraga. 2. Tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin beragam pula kebutuhannya. Contohnya, kebutuhan anak sekolah berbeda dengan kebutuhan mahasiswa. Anak sekolah biasanya membutuhkan alat tulis sederhana seperti buku, pulpen, dan buku pelajaran. Sedangkan seorang mahasiswa membutuhkan komputer atau laptop, dan lebih banyak buku untuk menunjang aktivitas perkuliahannya. 3. Lingkungan tempat tinggal. Kondisi alam atau tempat tinggal, secara langsung mempengaruhi kebutuhan manusia. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar pantai, maka perahu, mata pancing, kail, senar dan jaring adalah kebutuhan primer. Sedangkan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan pegunungan, tanahnya subur, akan lebih membutuhkan cangkul, dan traktor untuk menggarap lahan mereka. 4. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan adanya penemuan-penemuan baru dan produk-produk baru. Munculnya produk baru ini akan memengaruhi orang untuk memilikinya, sehingga muncul kebutuhan akan produk baru tersebut. Tingkat pendapatan. Perbedaan status ekonomi atau pendapatan menyebabkan manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Orang yang pendapatannya tinggi akan menganggap mobil sebagai kebutuhan sekunder atau pelengkap. Sedangkan, orang yang pendapatannya rendah akan menganggap mobil merupakan kebutuhan barang mewah. Status sosial. Semakin tinggi kedudukan seseorang di masyarakat biasanya semakin beragam dan bertambahnya kebutuhan. Contohnya, biasanya seorang pemimpin di suatu masyarakat, kebutuhannya akan lebih banyak jika dibandingkan dengan bawahannya. Perbedaan selera. Perbedaan selera ini akan sangat berpengaruh terhadap barang atau jasa yang dibutuhkan. Selera seseorang akan memengaruhi orang tersebut memilih alat pemenuhan kebutuhannya. Contohnya, masyarakat Papua lebih menyukai makanan pokok sagu dibandingkan dengan beras atau nasi. Sedangkan, masyarakat Jawa lebih menyukai makanan pokok beras atau nasi dibandingkan dengan sagu. Kalian pasti pernah mendengar bahwa manusia adalah makhluk ekonomi, yang artinya, manusia adalah makhluk yang mempunyai kebutuhan dan selalu terdorong untuk memenuhinya. Kebutuhan manusia tidak ada batasnya, terus bertambah dan berkembang seiring kemajuan peradaban manusia. Ketika kebutuhan yang satu telah terpenuhi, manusia terdorong untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Agar antara kebutuhan manusia dengan alat pemenuhan kebutuhan seimbang, maka alat-alat pemenuhan kebutuhan pun perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara terus-menerus. Ilmu pengetahuan dan teknologi terus dikembangkan. Dan manusia tertuntut untuk terus meningkatkan kreativitas dan inovasi. Agar memunculkan penemuan-penemuan baru untuk menghasilkan alat pemenuhan kebutuhan yang baru. Hal tersebut dilakukan agar semua kebutuhan manusia terpenuhi. Alat pemenuhan kebutuhan manusia banyak sekali macamnya. Ada yang berupa barang dan jasa. Ada yang berwujud dan ada tidak berwujud. Begitu juga untuk memperoleh perlu mengeluarkan uang atau tidak mengeluarkan uang. Meskipun alat pemenuhan kebutuhan itu, jumlah dan macamnya sangat banyak. Namun, kita dapat mempelajarinya dengan mudah. Dengan cara mengklasifikasikannya sebagai berikut. Alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya. Menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya alat pemuas kebutuhan dibedakan atas barang ekonomis dan barang bebas. Barang ekonomis adalah semua barang yang keberadaannya terbatas sehingga untuk memperolehnya perlu pengorbanan baik material maupun fisik. Contoh barang ekonomis. Contoh dari barang ekonomis itu sangat banyak, seperti pakaian, makanan, dan kendaraan. Untuk mendapatkan barang-barang tersebut kita harus membelinya, sehingga kita harus mengorbankan sejumlah uang.
Jadi, setiap barang maupun jasa, yang jika ingin mendapatkannya, kita harus mengorbankan sesuatu, maka barang atau jasa tersebut, termasuk ke dalam barang ekonomis. Yang kedua, barang bebas. Barang bebas adalah barang yang disediakan oleh alam dalam jumlah banyak, sehingga untuk memperolehnya tidak perlu pengorbanan. Contoh barang bebas di antaranya air, udara, dan sinar matahari. B. Alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain. Berdasarkan hubungannya dengan barang lain, barang dapat dibedakan menjadi barang substitusi dan barang komplementer. 1. Barang substitusi. Barang substitusi adalah barang yang bisa menggantikan fungsi dari barang lainnya, dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Contoh barang substitusi, antara lain. Sebagai makanan pokok, nasi bisa diganti fungsinya dengan jagung. Dan, seperti gula putih bisa diganti dengan gula merah. 2. Barang komplementer. Barang komplementer merupakan barang yang kegunaannya saling melengkapi satu sama lain. Tanpa adanya satu barang, maka barang yang lainnya akan mengalami penurunan fungsi atau bahkan tidak dapat digunakan sama sekali. Contoh barang komplementer, antara lain yaitu sepeda motor tidak akan dapat digunakan tanpa ada bensin. Kompor gas tidak menyala kalau tidak ada gas. C. Alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. Menurut tujuan penggunaannya, barang dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada barang produksi, dan ada barang konsumsi. 1. Barang produksi atau barang modal. Barang produksi disebut juga barang modal karena barang ini tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia, tetapi harus melalui proses dahulu baru dapat digunakannya. Barang ini dapat menghasilkan barang lain. Contoh dari barang modal di antaranya lahan, mesin, dan gedung.